Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, banyak saudara-saudara kita yang berpuasa, salat, bayar zakat dan seterusnya. Tetapi sangat disayangkan ada yang masih suka berbohong misalnya, atau korupsi, atau bahkan minum khamar, berjudi dan seterusnya. Padahal kita ambil contoh satu saja, puasa. Diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa iya orang berzina, berjudi, minum khamar, korupsi itu bertakwa apa tidak kira-kira? Jelas tidak. Karena takwa ini bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bahasa Arab. Bahasanya Allah dan Rasulnya, bahasa Al-Quran dan Sunnah. Ya, cuman kadang-kadang dipakai oleh bahasa Indonesia, diserap oleh bahasa Indonesia. Ya, maka kita harus memakai kaidah bahasa Arab, tidak boleh pakai kaidah bahasa Indonesia. Takwa itu apa? Ya, sama dengan kafir. Kafir bahasa Indonesia apa bahasa Al-Quran dan Sunnah? Kira-kira. Kafir itu bahasa Indonesia apa bahasa Al-Quran dan Sunnah? Bahasa Al-Quran dan Sunnah, bahasa Islam. Maka kafir itu apa? Harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nggak boleh pakai kaidah bahasa Indonesia. Kan menyerap saja. Ya, nasihat, titik, noktah, MPR, DPR, bahkan ilmu, semuanya bahasa Arab. Ya. Hanya sayang masuk bahasa Indonesia menjadi bias, menjadi sempit, menjadi ngambang, gitu. Menjadi bergeser, seperti insaf. Insaf bahasa Indonesia, belum tahu apa itu insaf ya. Tapi insaf dalam bahasa Arab kan tengah-tengah, nisaf, insaf. Insaf itu pertengahan. Gitu. Nah, kembali kepada takwa. Maka takwa, saya tidak tahu takwa di kamus besar bahasa Indonesia artinya apa. Adapun dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah, takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Itulah bertakwa. Maka orang berzina, minum khamar, berjudi, korupsi jelas tidak bertakwa. Karena dia tidak menjauhi larangan Allah. Dia justru menerjang larangan Allah. Gimana disebut bertakwa? Padahal puasa yang Allah katakan la'allakum tattaqun, dengan puasa kalian akan bertakwa. Sementara puluhan orang, mungkin malah ratusan ribuan orang puasa full dari awal sampai akhir. Tapi yaitu tadi, masih berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, berbohong dan seterusnya. Siang ini insyaallah kita akan bahas, ya. Mungkin seperempat, mungkin seperdelapan, ya, 100% insyaallah nggak cukup, ya. Ya, sedikit insyaallah
bermanfaat bagi kita. Allah dan Rasulnya punya aturan. Allah dan Rasulnya punya aturan. Ketika aturan ini dilanggar, siap-siap mendapatkan murka Allah. Siap-siap tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Karena Allah nggak mau aturannya diterjang. Walaupun dalam rangka taat. Ambil contoh. Ada orang kepalanya dirubah menjadi kepala keledai. Mungkin antum pernah dengar hadis ini. Baddalallahu ra'sahu ra'sal qimar. Ada orang yang kepalanya dirubah menjadi kepala keledai. Apa sebabnya? Pernah dengar hadis ini? Kenapa dia kepalanya dirubah menjadi kepala keledai? Nanti di akhirat ya, bukan di dunia. Kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara dia sholat berjamaah. Lihat. Sholat berjamaah. Sebuah amal yang sangat mulia. Ya. Afdalu min sholatil fadhi. Lebih baik daripada sholat sendirian 27 derajat. Gara-gara sholat berjamaah, kepala dia dirubah menjadi kepala keledai. Kenapa? Karena dia menerjang aturan Allah dan Rasulnya. Apa? Dia mengangkat kepalanya dari ruku, dari sujud. Padahal imam belum mengangkat kepalanya dari ruku, dari sujud. Lihat. Walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun zakat, walaupun haji, tapi melanggar aturan Allah dan Rasulnya, Allah marah. Ini mengandung arti apa? Mafhum muwafaqah. Ya. Yang sholat aja dirubah kepalanya dengan kepala keledai, sholat berjamaah, apalagi yang tidak sholat. Itu. Antum jangan salah memahami, kalau begitu nggak usah sholat aja. Orang sholat jamaah dirubah kepalanya menjadi kepala keledai, lebih baik nggak sholat jamaah. Tentu ini pemahaman yang bodoh, pemahaman keliru. Pemahaman kiasnya adalah kias aulawiyah atau mafhum muwafaqah. Yang sholat berjamaah saja terancam kepalanya dirubah menjadi kepala keledai. Apalagi yang tidak sholat berjamaah. Begitu. Ya. Nabi mengancam orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Apa? Pernah dengar? Apa? Bakar. Fa'uharriqu alaihim buyutahum. Akan aku bakar rumah-rumah mereka yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Ya. Banyak guru-guru kita mengatakan sholat berjamaah di masjid sunnat muakkadah, sangat ditekankan. Ya. Padahal gimana ditekankan? Nabi sampai ngancam mau bakar. Ya. Maka yang tepat sholat berjamaah di masjid, kalau kita dengar azan, hukumnya apa? Wajib. Masa enggak wajib sampai Nabi ancam mau bakar? Fa'uharriqu alaihim buyutahum. Ya. Bahkan terhadap orang yang buta saja Nabi wajibkan. Ketika Nabi mengatakan man sami'an nida falam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengarkan panggilan azan, kok dia tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah, dia sengaja sholat sendiri di rumah, maka tidak ada sholat baginya. Kecuali ada uzur, sakit, hujan, dan seterusnya. Nah, mendengar ini, ada seorang buta bernama Ibnu Ummi Maktum mengatakan, Ya Rasulullah, inni a'ma, wa laysa li qa'idun. Ya Rasul, aku buta, dan aku tidak punya seorang penuntun. Bolehkah aku sholat di rumah? Nabi menjawab, boleh. Nggak selang lama, Nabi panggil lagi, sebentar. Engkau dengar azan apa tidak? Dijawab, dengar ya Rasul, wajib. Kalau engkau dengar azan, wajib. Ya. Jadi Nabi menyuruh kepada si buta ini untuk tetap keluar
mungkin meraba-raba ya, ketemu dengan ikhwan lain, dituntun dan seterusnya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat, puasa, zakat, haji ini harus benar. Kalau nggak benar, ya itu tadi. Oleh karena itu, siang ini insya Allah kita akan bahas yang salah-salah. Kita nggak bahas yang benar. Ngapain? Udah benar dibahas. Ya, bahwa puasa itu dari subuh sampai maghrib kita nggak bahas. Yang membatalkan puasa itu makan, minum, jima, muntah dengan sengaja, kita nggak bahas. Sudah benar ya. Nah, kita bahas yang salah. Sebab kalau kita puasa tapi ada salahnya, takutnya tadi la'alakum tattaqun tidak berlaku. Sebagaimana sholat berjamaah tadi. Dan itu banyak. Itu banyak ya. Ancaman-ancaman bagi orang yang sholat. Ya nggak usah jauh-jauh. Fawailul lil musallin. Terancam kan? Celaka bagi orang-orang yang sholat itu. Padahal sholat, tapi celaka. Dengan demikian, tidak boleh kita merasa cukup. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah bayar zakat, saya sudah pergi haji, dan seterusnya. Lalu merasa diri kita sudah benar. Padahal ada sesuatu yang salah di situ. Yang nggak main-main ya. Kepala kita dirubah menjadi kepala keledai kan memalukan sekali, aib sekali, dosa besar sekali. Ternyata gara-gara sholat berjamaahnya nggak benar. Apa kata Nabi tentang kaum muslimin yang tidak bersatu? Seperti yang sedang kita saksikan hari ini. Kaum muslimin jauh dari kata bersatu hari ini ya kan? Saling caci, saling maki, saling menyalahkan. Apa kata Nabi? Diawali dari apa? Dari sholat yang tidak lurus dan tidak rapat. Dari sholat berjamaah yang tidak lurus dan tidak rapat. Gara-gara sholat berjamaah, maka hati kalian dicerai-beraikan, tidak saling mencintai. Kenapa? Karena tidak lurus dan tidak rapat. Itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sawwa'tadilu, lurus dan rapatkan shaf kalian. Bahu ketemu bahu sebelah, mata kaki ketemu mata kaki sebelah. Kalau tidak, Allah akan cerai-beraikan hati kalian. Tidak saling mencintai. Dan apa yang terjadi hari ini betul. Seolah kaum muslimin itu harus diajari persatuan. Dan kita lihat saf-saf salat kaum muslimin hari ini jauh dari kata lurus dan rapat. Begitu pula puasa. Contoh yang sederhana saja. Ini sangat sederhana dibanding dengan pembahasan berikutnya. Apa? Bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Suci itu bahasa apa? Jelas bahasa Indonesia ya. Kalau tadi takwa, kafir, muslim, kan bahasa Arab. Bahasa Al-Quran. Suci, bahasa Indonesia. Tentu harus ada bahasa Arabnya. Apa terjemahan dari apa? Kalau cerai kan jelas dari kata talak. Boleh pakai talak, boleh pakai cerai. Saya sudah talak istri saya sudah ceraikan istri saya. Memang terjemahannya. Gitu ya. Nah, suci dari kata apa? Kudus misalnya kan. Kudus sering diartikan suci. Kan jelas, nggak ada di Al-Quran dan hadis Syahrul Kudus, bulan suci Ramadan, Syahrul Kudus Ramadan, nggak ada. Mungkin haram. Haram kan diartikan suci. Bulan tanah haram kan tanah suci, Mekah, gitu. Ini lebih salah lagi. Berarti Ramadan bulan haram sudah jelas sekali. Bulan haram dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ada berapa? Ada 4. Yang 3 berurutan, yang 1 tidak, Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini bulan haram.
Bulan yang tidak boleh mengadakan peperangan. Cuman kalau diserang boleh melawan. Bulan Ramadan jelas bukan bulan haram. Bahkan antum tahu perang Badar dan beberapa perang lain terjadi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan bukan bulan haram. Bulan haram 4 tadi. Berarti kalau suci terjemahan dari haram lebih salah lagi. Nah ini, dari mana ini? Ini sederhana ya, cuman istilah. Dan orang yang mengatakan bulan suci Ramadan kan maksudnya baik. Karena Ramadan itu bagus, Ramadan penuh berkah. Tapi ya tetap salah ya salah. Gitu ya. Sudah masuk? Belum? 1 menit. Nah, 1 menit. Tidak boleh kita mengucapkan sesuatu yang salah. Ya kan? Kita ucapkan sesuatu yang benar. Apa kata Nabi tentang Ramadan? Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh berkah. Syahrus Saum. Bulan puasa. Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Nah, itu yang benar. Adapun Syahrul Kudus, Syahrul Haram, salah. Dan itu terjemahnya kan bulan suci. Entah berapa juta kaum muslimin di negeri kita ini, termasuk ustadz-ustadznya kadang-kadang mengatakan bulan suci Ramadan. Ya. Padahal Ramadan bukan bulan suci. Karena bukan bulan haram gitu loh. Yang bulan suci itu tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, itu bulan suci. Kalau suci itu terjemahan dari haram. Ya. Ya, kita persiapan sholat zuhur. Insyaallah habis sholat nanti kita lanjut. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.